Acara penghargaan sastra migran dibuka dengan melantunkan lagu Kenanglah Jiwa Kami yang dibawakan para pelaut migran. Penghargaan sastra migran TLM telah memasuki tahun ke-7 dalam rangka memperingati insiden patahnya jembatan Nanfang Ao Yilan Oktober tahun lalu yang telah merenggut 6 nyawa pelaut migran asal Indonesia dan Filipina. Acara diadakan di Nanfang Ao Yilan. Hasil karya pemenang tahun ini cenderung mengkaji realitas sosial yang ada. Misalnya, Etik Nur Harima mengisahkan pengalamannya selama pandemi di Taiwan dan Etik Purwani menguak tentang eksploitasi pekerja migran yang telah terjadi sebelum PMA menuju negara tujuan. Hadiah pertama diraih oleh Nguyen Cho dari Vietnam yang mengisahkan kegigihan kehidupan penduduk baru tunggal yang bekerja di rumah pemakaman. Wu yang juga memenangkan hadiah juri teruna terkesan bahagia membawa keluarganya dalam menerima penghargaan sastra. Panitia pada acara kompetisi sastra untuk tahun terakhir ini juga menggandeng Rumah Sakit Umum Tri Service, Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan, dan Rumah Sakit Suci untuk mengadakan klinik amal bagi pelaut migran. Selain itu juga terdapat layanan pangkas rambut gratis dari perpustakaan Kucing Keliling. Mahasiswi Malaysia yang terbunuh telah dikremasi di rumah duka Kaohsiung pada tanggal 3 pagi. Ibu korban memegang hidangan yang paling digemari putrinya. Suasana di lokasi sangat memilukan. Orang tua mahasiswi akan membawa pulang abu putrinya ke Malaysia pada tanggal 4. 10 sahabat mahasiswi juga hadir untuk menyatakan belasungkawa. Sebelum rapat parlemen dimulai, anggota parlemen di Tainan melakukan hening cipta selama 1 menit atas kejadian ini. Tetapi masalah ini belum selesai. Kembali ada seorang warganet yang mengunggah akan melakukan penyergapan di sekolah yang membuat banyak siswa ketakutan. Pihak sekolah menegaskan telah melapor ke polisi dan tidak akan membiarkan kejadian kekerasan seksual terulang. Pada Mei tahun ini, seorang pria pengemudi mabuk di Taichung menabrak sebuah mobil yang mengakibatkan sopir mobil meninggal. Kasus serupa selalu muncul di media. Statistik kepolisian menunjukkan kasus pengemudi mabuk tahun ini hingga September tercatat 64.447 kasus. Angka ini terkesan menurun atas pengaruh pandemi, tetapi kematian yang disebabkan pengemudi mabuk malah naik dari 111 orang menjadi 112 orang dibanding tahun lalu. Jumlah tilang pengemudi mabuk tahun ini menurun. Departemen Kepolisian meyakini sistem pencegahan pengemudi mabuk baru yang diterapkan tahun lalu memiliki efek jera. Tetapi Asosiasi Pencegahan Mengemudi Mabuk TADD berpendapat angka kematian tidak memberikan gambaran lengkap dari bahaya mengemudi mabuk. Publisitas lalu lintas yang kurang memadai membuat sebagian besar orang tidak memahami bahaya mengemudi mabuk. 这个相关的部门并没有把这个修法的内容很积极的对全民做宣导那你不能修法完了之后你把它收在抽屉里，那是没有用的。 TADD menyarankan pemerintah untuk memberikan pesan broadcast untuk memberikan pengarahan tentang sistem baru kepada kelompok yang pernah mengemudi mabuk. Sementara acara makan besar akan dimulai dari November hingga waktu sebelum Imlek tahun depan merupakan puncak mengemudi mabuk. Kepolisian menyatakan akan memperkuat penegakan hukum terhadap pengemudi mabuk. Gelombang kedua pandemi di Eropa bertambah ganas. 3 negara besar Eropa Barat termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis telah menerapkan protokol pencegahan selama sebulan. Setelah penutupan kota di Prancis mulai berlaku per 29 Oktober, Jerman dan Inggris juga akan mulai menerapkan langkah yang sama pada November. Menurut statistik yang dihimpun Reuters, jumlah terdiagnosis Eropa pada akhir pekan yang melebihi 10 juta orang telah mendekati angka Amerika Latin dan Asia. Dalam laporannya, Reuters menunjukkan jumlah populasi Eropa yang hanya sekitar 10% di dunia telah menduduki 22% jumlah terdiagnosis di dunia. Angka kematian juga mencapai 23% dari total dunia. Dalam seminggu terakhir, Eropa menyumbang setengah dari 3,3 juta kasus terdiagnosis baru di dunia. Menanggapi gelombang kedua pandemi, pemerintah Prancis menerapkan protokol perbatasan selama 4 minggu, untuk sementara dijadwalkan berakhir pada 1 Desember. Berbeda dengan penutupan kota bulan Maret sebelumnya, sekolah di bawah SMA akan tetap dibuka untuk menghindari ketinggalan dan kemajuan belajar. Tetapi usia wajib masker diturunkan dari 11 tahun ke atas menjadi usia 6 tahun ke atas. Selain itu, gladi musik dan konser serta pembuatan film juga diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup industri budaya. Sementara di Inggris, media lokal melaporkan pembukaan blokir akan dilakukan setelah 2 Desember tergantung perkembangan pandemi.